Fahri dengan NIM 092202000089 kelas D2 eksekutif. Saya akan memaparkan materi tentang baja tahan karat atau stainless steel. Bahan dasar pembuatan stainless steel adalah nikel ore dengan nikel ore mengandung Ni 1,8% up dan juga iron ore dengan kadar Fe 35% up. Kemudian biji atau pasir besi dengan kadar Fe 55% up. Kemudian batu kapur dengan kadar CaO 92% up, batu bara, dan pasir krom. Apa itu stainless steel? Secara umum, stainless steel adalah bahan logam yang tahan akan karat atau korosif yang biasanya digunakan di perlengkapan rumah tangga, penerbangan, dan lain-lain. Secara sains, stainless steel adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5-11% kromium. Komposisi ini merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium, di mana lapisan oksida ini menghalangi proses oksidasi besi dan ferum. Besi atau ferum. Proses pembuatan stainless steel. Pembuatan baja stainless terdiri dari serangkaian proses. Bahan baku yang pertama cair dalam tungku listrik, mereka dikenakan setidaknya 12% panas intens. Selanjutnya, campuran dilemparkan ke balik lempengan mekar atau billet sebelum mengambil suatu bentuk semi padat. Bentuk awal dari baja ini kemudian diproses melalui pembentukan operasi yang mencakup hot rolling ke bar, kabel, lembaran, dan lempengan. Pertama-tama, bahan baku berupa besi, krom, silikon, nikel, karbon nitrogen, dan mangan akan dicairkan ke dalam tungku listrik. Lama proses peleburan bahan-bahan ini setidaknya 8-12 jam dengan suhu panas yang konstan. Setelah itu, campuran yang sudah dileburkan akan dimasukkan ke dalam lempengan mekar dan dapat disebut juga dengan billet. Proses ini dilakukan sebelum mengambil bentuk semi padat. Setelah itu, biji basah ini kemudian dibuat ke dalam beberapa jenis seperti pipa tubin maupun hollow, lembaran atau plat, hot rolling bar, behel, plat strip, bentuk siku, dan lainnya. Pada kondisi seperti ini, stainless akan menggunakan anil untuk membuat logam ini dapat diatur dengan tekanan internal dan dapat melunak, kemudian dapat diperkuat. Untuk membuat sebuah stainless steel ini diperlukan pemantauan yang berkala agar proses pematangan atau pengerasan bahan logam ini baik. Proses pemanasan dan juga proses pendinginan harus diperhatikan dengan baik agar dapat menciptakan sebuah logam yang berkualitas dan tentunya juga kuat. Descaling juga diperlukan untuk pembuatan stainless steel ini. Ini adalah proses produksi yang menggunakan waktu yang berbeda dan juga tergantung pada baja yang akan dihasilkan. Untuk membentuk bar dan juga kawat akan menggunakan tambahan rolling panas, kemudian proses penempaan dan juga pengekstruksi. Setelah melalui panas tertentu, maka bahan lembaran dan juga kawat akan melalui proses anil. Proses cutting juga sangat penting dalam proses pembuatan logam ini, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kemudian sampai pada proses pemotongan dengan menggunakan pisau yang disebut dengan guillotine dan juga bilah baja yang mempunyai kecepatan tinggi untuk blanking dan juga memotong serangkaian lubang dengan cara yang bertumpuk. Stainless juga dapat dipotong menggunakan metode pemotongan api. Ini adalah proses pemotongan menggunakan api yang dihasilkan oleh oksigen, propan, dan juga bubuk besi. Jet pemotong plasma akan menggunakan kolom gas yang terionisasi dan mencair setelah logam akan dapat dipotong dengan baik. Setelah tahap ini selesai, maka langkah akhir yang digunakan adalah proses pembuatan stainless steel. Untuk itu, penting untuk membuat permukaan logam menjadi halus dan juga reflektif. Pada tahap akhir ini akan membuat logam ini tahan terhadap korosi dan membuat bahan jadi
siap untuk digunakan dengan berbagai sektor industri. Pada tahap akhir ini dibuat melalui panas rolling yang cenderung menekan, setelah itu penempaan dan ekstruksi. Setelah itu akan masuk pada proses pengelasan dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Dalam proses ini, seluruh kegiatan akan dimonitor. Setelah itu materi yang berhasil dibuat pun akan diperiksa, terutama dalam sifat mekanik agar bahan logam ini bisa dapat bertahan lama. Setelah itu jenis-jenis stainless steel. Stainless steel martensitic dengan kandungan krom 12-14%. Stainless steel ferritic dengan kandungan krom 17%. Stainless steel austenitic dengan kandungan krom 17-25% dan nikel 8-20%. Stainless steel duplex dengan campuran krom, nikel, molybden, nitrogen yang seimbang. Pengaplikasian untuk stainless steel digunakan pada bahan rumah tangga, kemudian industri penerbangan, industri perkapalan, industri mobil, dan industri pembuatan handphone. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.